Apa kabar Sobat Damai? Kami hadir kembali menyapa Anda untuk memberikan informasi menarik dan terkini seputar program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Bersama saya Akasha Fiandri dalam BNPT Update. Berita pertama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme beserta jajaran meninjau kesiapan fungsi peralatan Pusat Pengendalian Krisis BNPT. Dengan adanya Pusdalsis ini diharapkan seluruh data dapat dianalisis dengan baik agar dapat menjadi informasi yang berguna dalam memonitoring kawasan rawan dan berpotensi memicu tindakan radikalisme terorisme di Indonesia. Ini dia liputannya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar bersama Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Dedi Sambowo meninjau kesiapan fungsi peralatan Pusat Pengendalian Krisis atau Pusdalsis BNPT di Gedung Biwara Sentul Bogor, Jawa Barat pada Senin 27 Desember 2021. Kegiatan yang turut dihadiri pejabat tinggi media serta pejabat tinggi Pratama ini merupakan keseriusan BNPT dalam penanggulangan terorisme dari hulu hingga hilir. Dalam tinjauannya, Kepala BNPT melihat bagaimana pengoperasian sejumlah aplikasi yang terhubung secara integrasi ke dalam Sistem Informasi Penanggulangan Terorisme atau SIPT. Aplikasi yang diuji coba meliputi Face Recognition, Middleware, Media Analitik, hingga Data Indeks Kerawanan Terorisme. Dengan adanya Pusdalsis, Kepala BNPT berharap seluruh data dapat dianalisis dengan baik agar menjadi informasi yang berguna dalam memonitoring kawasan mana saja yang rawan dan berpotensi memicu tindakan radikalisme terorisme di Indonesia, serta membantu perumusan kebijakan penanggulangan terorisme yang tepat sasaran. Pusdalsis merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, di mana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme. Berita lainnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme jalin sinergi bersama Holding BUMN Farmasi yang diwujudkan dalam penandatanganan kerjasama. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar berharap peran serta Holding BUMN Farmasi dapat memperkuat upaya pemerintah dalam melawan virus radikalisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersinergi dalam pencegahan tindak pidana terorisme bersama dengan Holding BUMN Farmasi yang terdiri dari PT Bio Farma sebagai induk dan PT Kimia Farma serta PT Indo Farma sebagai anak perusahaan pada 27 Desember 2021. Kerjasama diwujudkan dalam penandatanganan perjanjian kerjasama di Kimia Farma Corporate University Jakarta Timur yang ditandatangani oleh Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Dedi Sambowo, Disril Revolin Putra selaku SEVP Human Capital and Compliance PT Bio Farma, Darmasya Putra selaku Direktur Umum dan Human Capital PT Kimia Farma, serta Arif Pramuhanto selaku Direktur Utama PT Indo Farma. Adapun ruang lingkup kerjasama meliputi pertukaran data dan informasi, sosialisasi, penyelenggaraan pelatihan, penyelenggaraan program sosial dan lingkungan, serta program lainnya dalam rangka mencegah potensi radikalisme intoleran yang mengarah pada terorisme berkembang di Holding BUMN Farmasi. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar berharap peran serta Holding BUMN Farmasi dapat memperkuat upaya pemerintah dalam melawan virus radikalisme dengan mengembangkan vaksin yang adalah bangga akan jati diri bangsa. Jadi Bio Farma saya pikir leading sektor ya dalam penyiapan vaksin di negara ini menghadapi COVID-19. Nah, pandemi radikal terorisme kita perlu vaksin juga. Ya. Jadi kalau COVID-19 vaksinnya macam-macam, mereknya banyak, dan vaksin berkaitan dengan masalah radikal terorisme ini, ya di sini saya sampaikan bahwa kita harus tidak boleh lupa dengan identitas nasional kita.
kami di industri farmasi BUMN ini berjumlah lebih kurang 15.000 Bapak. 15.000. Sehingga kami memerlukan satu kesatuan pemahaman untuk dapat menjalankan aktivitas di industri farmasi ini sesuai dengan tujuan dan harapan dari negara dan pemerintah. Turut hadir dalam acara pejabat tinggi media dan pejabat tinggi Pratama BNPT. Adapun perjanjian berlaku selama 3 tahun hingga 2024. Berita lainnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menutup rapat koordinasi kedua Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme tahun 2020-2024. Nantinya laporan implementasi RAN-PE tahun 2021 yang telah dibahas bersama dalam rapat akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Berikut liputannya. Telah dilangsungkan pada 22 dan 23 Desember lalu. Pagi ini Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme hadir guna menutup rapat koordinasi kedua Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme tahun 2020-2024. Dalam sambutannya, ia sampaikan terbitnya peraturan presiden ini merupakan adanya upaya dan bukti negara hadir dalam memberikan hak atas rasa aman bagi warga negara Indonesia dalam berkehidupan sehari-hari. Terbitnya peraturan presiden ini merupakan komitmen tentu sekaligus bukti negara hadir untuk memenuhi hak atas rasa aman warga melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program maupun kegiatan terkonsolidasi yang diselenggarakan secara sistematis, terarah, dan terpadu oleh kementerian dan lembaga pemerintah terkait. Pelaksanaan RAN-PE ini diperkuat dan dikembangkan hingga ke tingkat akar rumput melalui dukungan pemerintah daerah dan peran serta masyarakat, pemuka agama, pemuka adat, tokoh masyarakat yang merupakan garda terdepan dalam menangkal dan membentengi masyarakat kita dari pengaruh dan propaganda paham radikalisme, intoleransi maupun ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme yang semakin marak berada dalam masyarakat kita. Seperti diketahui, Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme secara resmi mulai dilaksanakan sejak diundangkan melalui Perpres Nomor 7 Tahun 2021. Dalam kegiatan ini, masing-masing dari ketua kelompok kerja berkesempatan memaparkan implementasi RAN-PE dari masing-masing pilar. Pilar pertama diketuai oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Majen TNI Nisan Setiadi. Kemudian pilar kedua membawahi bidang penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban, dan penguatan legislasi nasional, diketuai oleh Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Pol Ibnu Suhaendra. Serta yang terakhir, pilar yang membawahi bidang kemitraan dan kerjasama internasional diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenkom Polhukam, Rina P. Sumarno. Dari 3 pilar tersebut ditargetkan melakukan sebanyak 130 aksi. Dalam implementasi RAN-PE sendiri, tak hanya kolaborasi antar kementerian lembaga serta pemerintahan daerah saja, namun juga diperlukan keterlibatan organisasi masyarakat sipil. Keikutsertaan CSO ini sendiri merupakan langkah penting dalam kerja penanggulangan terorisme di lapangan, terutama dalam hal sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat. Nantinya laporan implementasi RAN-PE 2021 ini sendiri akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai informasi terkait upaya pemerintah dalam upaya penanggulangan terorisme radikalisme, untuk kemudian dari informasi ini akan melengkapi materai dalam pengambilan kebijakan selanjutnya. Berita lainnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme paparkan hasil capaian unit kerja dalam konferensi pers sebagai penutup akhir tahun 2021. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPT sampaikan program dan kegiatan serta hasil yang telah dicapai dari bidang pencegahan, penegakan hukum, dan kerjasama internasional. Berikut informasinya.
Menutup akhir tahun 2021, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melaporkan hasil capaian kinerja setiap unit kerja BNPT dalam konferensi pers pada 28 Desember di kantor BNPT Jakarta Pusat. Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar paparkan program dan kegiatan kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi serta deradikalisasi sepanjang tahun 2021 dari bidang pencegahan, penegakan hukum, dan kerjasama internasional. Di antaranya, BNPT bekerja sama dengan Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika berhasil mengidentifikasi lebih dari 600 situs maupun akun berpotensi radikal yang dalam proses takedown. Dan dalam upaya memperkuat daya tangkal masyarakat terhadap propaganda terorisme tersebut, BNPT telah bekerja sama dengan berbagai stakeholders di tingkat bilateral, regional, dan multilateral. Semua masyarakat berpotensi menjadi korban kejahatan terorisme dan masyarakat juga berpotensi menjadi pelaku kejahatan terorisme. Oleh karena itu, kita harus terus mengingatkan kepada masyarakat luas agar masyarakat tidak mudah terpapar atau terpengaruh dengan ideologi terorisme. Terhitung BNPT telah melaksanakan kegiatan deradikalisasi pada 718 orang mantan narapidana terorisme dan 243 orang atau kelompok yang terpapar paham radikal. Adapun penyintas juga termasuk ke dalam fokus penanganan, di mana pemerintah telah membayarkan kompensasi kepada 215 korban tindak pidana terorisme dan juga secara aktif memimpin forum penanggulangan terorisme hingga mendapatkan apresiasi di dunia internasional. Dalam rangka menjaga keberlangsungan organisasi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar melantik 55 pejabat BNPT. Dengan amanah baru yang diemban, diharapkan para pejabat dapat segera menyesuaikan diri dan turut memaksimalkan efektivitas dalam bekerja guna memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Ini dia liputannya. Berlokasi di kantor BNPT Jakarta, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar lakukan pelantikan terhadap 55 pejabat yang terdiri dari 3 pejabat tinggi pimpinan Pratama, 2 pejabat administrator, 4 pejabat pengawas, 5 pejabat fungsional ahli media, dan 41 pejabat fungsional ahli muda. Pelantikan yang dipimpin langsung Kepala BNPT ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan organisasi, baik dari sudut pandang pembinaan karir pegawai maupun pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Dalam sambutannya, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan harapannya agar para pejabat yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri dan menambah efektivitas dalam bekerja guna memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Oleh karenanya kepada rekan-rekan yang mendapatkan tugas baru, baik itu promosi maupun tour of duty dari satu direktorat ke direktorat lainnya, dari subdit satu ke yang lainnya, termasuk kasih yang disesuaikan menjadi jabatan fungsional, kita hari ini mengucapkan selamat dan tentu kami berkeyakinan rekan-rekan akan terus memberikan yang terbaik kepada institusi ini. Karena institusi kita butuh kinerja yang baik, butuh kesungguhan, butuh kerja keras, butuh sinergi, kolaborasi, butuh untuk terus kita belajar terhadap setiap permasalahan yang kita hadapi, karena kita menghadapi suatu kondisi masalah yang terus bergerak dinamis, membutuhkan penyesuaian-penyesuaian terhadap kondisi yang kita hadapi. Oleh karenanya, bagaimana kita beradaptasi dengan tugas-tugas baru, kemudian tentunya kita meningkatkan kapasitas kemampuan kita, dan tentunya berkinerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab sebagaimana yang telah rekan-rekan nyatakan dalam sumpah jabatan tadi.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia tentang penyederhanaan birokrasi. BNPT telah melaksanakan penyederhanaan birokrasi dengan mengalihkan 49 jabatan administrasi ke jabatan fungsional, yaitu 6 jabatan administrator atau eselon 3 dialihkan ke jabatan fungsional ahli media dan 43 jabatan pengawas atau eselon 4 dialihkan ke jabatan fungsional ahli muda. Pengalihan jabatan ini berdampak pada perubahan organisasi dan tata kerja BNPT, yaitu dengan ditetapkannya Peraturan BNPT Nomor 7 Tahun 2021. Jabatan administrasi sendiri adalah kelompok jabatan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Sedangkan jabatan fungsional adalah kelompok jabatan yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Berita selanjutnya dalam rangka memperluas jangkauan pencegahan terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menandatangani perjanjian kerjasama dengan Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung. Kerjasama sendiri meliputi pertukaran data dan informasi, penyelenggaraan pelatihan, serta kegiatan lainnya yang tentunya menunjang upaya pencegahan. Mewujudkan hak atas rasa aman dan nyaman merupakan tugas negara bagi masyarakatnya. Keamanan tak hanya menjadi salah satu acuan majunya sebuah negara dalam segi sosial, namun juga ekonomi. Tentu, BNPT tak bisa berjalan sendiri. Perlu adanya kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama kementerian lembaga maupun stakeholders lainnya. Guna meluaskan jangkauan, kali ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme lakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung. Dalam sambutannya, Direktur Utama JIP, Landi Rizaldi Mangaweyang sampaikan bagaimana pentingnya mewujudkan Indonesia yang aman dari ancaman radikalisme terorisme, guna mengundang investor sebanyak-banyaknya yang nantinya akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Di Pulau Gadung, di kawasan industri kami, ada sekitar 350 perusahaan yang datang dari seluruh penjuru dunia, melakukan investasi di Indonesia sampai dengan triliunan, gitu ya, dari mulai bangunan, properti, sampai dengan alat produksi dan juga stok. Nah, salah satu yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana cara kita Indonesia menarik investor untuk masuk ke Indonesia kalau kita tidak bisa menjamin keamanan. Kami sangat butuh, makanya pada pagi hari ini saya sangat terharu dan bangga bahwa kita bisa melangsungkan penandatanganan perjanjian kerjasama ini dengan Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dan pada kesempatan ini pun saya menyampaikan pesan dari 6 kawasan industri BUMN lainnya di seluruh Indonesia, ada di Makassar, di Medan, di Semarang, Surabaya, Batam, dan juga yang paling dekat ada di Marunda, KBN. Itu mereka tadi pagi kami rapat sebentar, sepakat untuk semuanya ingin bekerja sama dengan BNPT. Sementara, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar tegaskan bahwa virus terorisme merupakan musuh bangsa yang membasminya harus bersama-sama, begitupun di lingkungan BUMN. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Pak Dwi dan Pak Landi dan seluruh jajaran direksi atas semangat untuk mendukung kerjasama ini, sehingga tentu tujuannya adalah bagaimana kita bersama-sama mengeliminasi potensi ancaman berkembangnya ideologi terorisme di negara kita. Karena kami berkeyakinan dengan kita sama-sama maka akan semakin ringanlah negara. Kita tidak ingin ada kejahatan-kejahatan terorisme terus terjadi, terus baru kita bertindak. Sudah ada orang yang jadi korban, banyak sekali sejarah dalam 20 tahun terakhir ini yang memilukan tentunya akibat dari dampak perjalanan sejarah ini. Tentu menjadi pembelajaran bagi kita bangsa Indonesia, dan tiada lain adalah negara tidak boleh kalah dengan terorisme. Ruang lingkup kerjasama ini sendiri meliputi pertukaran data dan informasi, penyelenggaraan pelatihan,
sosialisasi, penyusunan standarisasi perlindungan sarana dan prasarana, pemanfaatan lahan hijau, dan kegiatan lainnya yang menunjang upaya pencegahan tindak pidana terorisme. Berita lainnya, BNPT TV Channel merayakan hari ulang tahunnya yang pertama secara sederhana dan hikmat. Namun acara menjadi semakin spesial karena hadirnya bazar produk UMKM kolaborasi antara Dharma Wanita Persatuan dengan para mitra deradikalisasi BNPT. Ini dia liputannya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar acara HUT BNPT TV yang pertama di kantor BNPT Jakarta Pusat pada 29 Desember 2021. Acara yang dibuka oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar ini juga turut dihadiri oleh pejabat tinggi media, pejabat tinggi Pratama, Dharma Wanita Persatuan, serta para staf BNPT lainnya. Hadirnya BNPT TV merupakan salah satu strategi dalam rangka pencegahan serta penanggulangan terorisme melalui konten kreatif. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan, dengan adanya platform digital ini, diharapkan konten dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat mampu menjadi sarana edukasi serta dapat melawan narasi negatif atau propaganda terorisme. Tak hanya itu, untuk memeriahkan acara, di pula bazar yang menawarkan produk UMKM, kolaborasi antara Dharma Wanita Persatuan dengan para mitra deradikalisasi BNPT. Produk-produk yang dijual seperti makanan, minuman, pakaian, hingga kerajinan tangan. Ya, alhamdulillah saya selaku penasehat beserta ketua dan seluruh pengurus khususnya bidang ekonomi DWP BNPT menyelenggarakan bazar ini dengan maksud adalah untuk memperluas wadah usaha mitra deradikalisasi. Seperti kita ketahui bahwa program kemitraan deradikalisasi ini menjadi program BNPT dan menjadi perhatian seluruh berbagai pihak. Tidak terkecuali kami juga DWP BNPT juga turut membantu menyukseskan program mitra deradikalisasi. Saya berharap untuk bagian Derat ya untuk bisa membantu kami ini semaksimal mungkin gitu, yang terutama untuk perbaikan ekonomi itu ya, untuk yang sudah punya produk itu dibantu semaksimal mungkin untuk memasarkan produk-produk kami gitu, sehingga dengan pemasaran yang bagus, yang meluas gitu, artinya kan perekonomian kita akan terbangun dengan baik. Dengan adanya bazar ini diharapkan mitra BNPT dapat mengembangkan kemandirian ekonomi melalui kewirausahaan. Bapak Dr. Habib Muhammad Lutfi bin Yahya atau yang akrab disapa dengan Habib Lutfi resmi disematkan sebagai Ketua Kelompok Ahli BNPT. Diharapkan dengan amanah baru yang diemban dapat semakin memperkuat sinergi bersama tokoh agama Indonesia agar semakin memaksimalkan upaya pencegahan terorisme di Indonesia. Bapak Dr. Habib Muhammad Lutfi bin Yahya atau yang akrab disapa dengan Habib Lutfi resmi disematkan sebagai Ketua Kelompok Ahli BNPT pada 30 Desember 2021. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar meletakkan PIN dan ID card Ketua Kelompok Ahli secara langsung kepada Habib Lutfi di kantor BNPT Jakarta Pusat, sekaligus menyerahkan surat keputusan Kepala BNPT terkait pengangkatan kelompok ahli. Hadir dalam acara, Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Dedi Sambowo, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Majen TNI Nisan Setiadi, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol Ibnu Suhaendra, Deputi Bidang Kerjasama Internasional, Andika Krisna Yudanto, beserta pejabat eselon 2 dan 3 BNPT. Adapun tokoh agama lainnya turut hadir dalam penyematan. Kepala BNPT berharap sinergi bersama Habib Lutfi dan para tokoh agama dapat memperkuat upaya pencegahan terorisme di Indonesia. Mohon hari ini kesediaan Habib kiranya dapat menjadi guru, menjadi pengarah bagi tugas-tugas kami, sehingga tentunya kami berkeyakinan ini akan memberikan sebuah motivasi, energi, semangat bagi kita semua yang ada di sini untuk dapat melakukan upaya-upaya yang terbaik
di dalam penanggulangan terorisme di negara kita yang kita cintai ini. Sejauh mana kita berhubungan dengan para tokoh-tokoh, kabupaten per kabupaten, kota madya per kota madya, sehingga bisa menyalurkan tujuan apa maksudnya BNPT ini. Untuk menyelamatkan bangsa, mereka belum tentu tahu semuanya. Seolah-olah melihat BNPT itu hal yang menakutkan. Ini Arab naiknya kalau teroris, ini mau megang ini, jangan-jangan nanti begini. Nah, inilah kita coba menggeser sedikit dari pandangan-pandangan masyarakat. Kalau perlu kita punya tim-tim nantinya per bulan sekali atau 2 bulan sekali bisa masuk ke dunia pesantren-pesantren dari kita mengambil, atau dunia pendidikan yang lain kita minta pendapat dari para tokohnya, para pendidik. Kelompok ahli berperan dalam melakukan kajian dan memberikan saran serta pertimbangan kepada Kepala BNPT dalam rangka menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme. Dengan bergabungnya Habib Lutfi, kini BNPT memiliki 10 kelompok ahli yang membawahi bidang agama, sosiologi, psikologi, hukum, hubungan internasional, dan bidang terorisme. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di Humas BNPT. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M serta jangan lupa untuk terus dukung program vaksinasi nasional. Saya Aka Syafiandri mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai, salam Indonesia Satria, dan selamat ulang tahun BNPT TV Channel.